Saudara, sejumlah mantan pemain Sirkus Oriental Indonesia atau OCI mengadu ke Kementerian HAM. Mereka mengaku disiksa dan dieksploitasi manajemen OCI. Namun pihak OCI dan Taman Safari membantahnya. Benarkah ada kekerasan dan eksploitasi yang terjadi? Dan apa yang akan dilakukan Kementerian HAM untuk menyelesaikan masalah ini? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio sudah hadir ada ex pemain Sirkus OCI, Bu Butet, bersama dengan kuasa hukumnya Muhammad Soleh atau Cak Soleh. Selamat pagi Bu Butet, Cak Soleh. Pagi, Mbak. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Rumadi Ahmad, staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM. Dan juga ada Hasbiollah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Pak Rumadi dan Pak Hasbi. Selamat pagi. Saya pertama mau ke Ibu Butet dan Cak Soleh dulu. Ibu Butet mungkin bisa diceritakan sebetulnya awal mula bergabung dengan OCI itu seperti apa sih Bu? Kemudian juga bisa digambarkan situasi ketika masih berada atau sebagai pemain sirkus di OCI itu seperti apa? Saya nggak tahu, waktu kecil saya sudah dibawa, saya sudah ada di Jalan Balikpapan, Petojo. Saya sudah ada di situ, saya tidak tahu sama sekali, usia saya masih kecil sekali, tapi menurut senior saya itu masih kecil, saya paling kecil, saya nggak tahu jadi. Terus saya dibawa selanjutnya ke Oriental Circus itu sekitar mungkin umur 3 tahun sampai 4 tahun. Di situ saya melihat banyak anak-anak yang lain, di situ saya mulai kaget. Ini apa, seperti apa, saya anak kecil, saya tidak tahu. Terus di situ saya latihan, dipaksakan, terus seterusnya saya tuh semakin lama aku ada dipukul, ditempeleng, pukul segala macam. Kalau buat kita itu dipukul, latihan itu suatu hal yang makan kita sehari-hari. Di situ saya melihat, saya kaget. Terus saya berjalan, terus kehidupan di situ saya kok seperti ini. Teman-teman juga sama seperti ini. Terus saya juga pernah buat kesalahan, anak-anak masa kecil kita makan nasi bungkus semuanya di sana. Saya ambil masakannya bos, daging empal. Itu saya ketahuan, saya tidak ngerti buat mereka itu sangat fatal. Kesalahan saya itu, saya juga tidak paham. Karena saya masih kecil, itu sekitar umur 9 tahun. Saya tidak tahu, tapi saya langsung dipegangin, dijejelin kotoran gajah itu. Saya tidak bisa dimakan. Tambah hari saya tambah tertekan rasanya untuk kehidupan saya. Dipukul itu sehari kita. Show juga, kalau kita jelek, masuk itu dipukul. Tidak tertawa juga dipukul. Tidak senyum kalau pas lagi show itu juga dipukul. Terus selalu hari lepas hari kita jalani seperti itu. Pagi kita bangun jam 5 sudah persiapan, jam 6 kita latihan. Sampai jam 9 kita sarapan sekitar setengah jam. Itu latihan lagi sampai jam 12 siang. Itu makan, terus kita sekolah. Tapi kita tidak mendapatkan pendidikan seperti formalnya di luar. Kita sekolah hanya bisa baca, tulis, itu pun yang mengajarkan karyawati. Kita belajar itu 1 jam, terus kita istirahat dan persiapan lagi latihan jam 4 sampai jam 6 kita tuh harus show. Show itu sekitar 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, itu sampai jam 10, itu hari-hari kita jalani seperti itu. Kita tidak mengenal luar dan kita jadi lingkungan luar, kita hanya tahu di dalam sirkus kita itu latihan, itu aja. Kalau sehari-hari pukulan itu sudah biasa buat kita. Terus saya pernah kejadian juga, saya di masa remaja saya itu berhubungan dengan karyawan. Kan kita nggak boleh berhubungan. Saya ada suka dengan karyawan berhubungan. Saya terjadi hamil. Itu sangat besar pelanggaran buat dia. Langsung saya dipukul. Terus saya malam setiap tidur di rantai. Kakinya saya pakai rantai gajah. Di tempat tidur saya. Untuk buang kotoran aja saya tidak bisa. Itu teman-teman semua melihat tapi tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bantu saya. Tapi mereka membantu di saat saya buang kotoran, dia kasih plastik seperti itu. Karena di karavan itu kan tidak ada kamar mandi. Untuk kita buang air seperti apa malam hari. Nanti besok pagi saya dibuka untuk latihan. Itu juga posisi saya lagi hamil. Selama 2 bulan saya diperlakukan seperti itu. Terus sudah selesai, saya 2 bulan dilepaskan, saya tapi tetap aktif. Saya pada waktu hamil besar pun 8 bulan itu saya suruh main. Tetap saya atraksi show, balet tali di atas itu tetap. Sampai akhirnya saya melahirkan, anak saya juga dipisahkan dari saya. Anak saya dipisahkan dari saya tidak menyusui, tidak dari rumah sakit, saya sudah dipisahkan. Dibawa ke Pondok Indah.
Di situ anak saya 2 tahun, saya baru ketemu dengan anak saya. Itu pun saya melihat anak saya bersama bayi-bayi yang lain ada di Pondok Indah itu. Saya tidak tahu itu bayi dari mana, cuman saya hanya tahu yang saya menang itu anak saya aja. Itu pun saya tahu dari baby sisternya, memanggil nama Debbie. Karena pada saat melahirkan itu saya yang kasih nama Deborah. Ya itu berjalannya waktu, saya tahun 94, saya kabur dari sana melarikan diri. Saya tidak bawa anak saya karena anak saya pada saat itu kan ada di Pondok Indah. Sirkus itu kan keliling. Saya berpikir untuk hidup saya aja di luar seperti apa. Saya tidak punya identitas dan saya juga tidak punya keluarga. Akhirnya saya tinggalkan. Terus di usia 16 tahun saya baru ketemu lagi dengan anak saya. Pada waktu itu sirkus main di Magetan. Saya dikasih tahu dari salah satu mantan oriental sirkus ada di Magetan. Dia kasih tahu, anak kamu ada di sini lagi main sirkus. Itu saya samperin ke sana. Di situ saya baru ketemu, tapi dia panggil saya tante. Di situ kehidupan saya sudah lumayan. Hari lepas hari saya di luar dan saya pun juga sudah menikah. Pada saat itu saya punya keluarga dan sudah menikah. Akhirnya saya kasih dia handphone kecil untuk dia bisa komunikasi sama saya. Saya mau dia mengenal saya orang tuanya dan saya juga mau dia harus tahu duduk perkaranya seperti apa saya meninggalkan dia pada waktu itu di sirkus. Karena kan saya juga terpaksa saya harus melakukan seperti itu. Dan saya yang paling sakit, trauma saya tidak pernah, anak saya juga dididik untuk bermain sirkus seperti saya. Itu saya tidak bisa terima. Kadang saya sampai sekarang saya masih tetap trauma melihat ingat hal-hal seperti itu. Dan saat ini saya juga dengan upnya masalah ini, saya sakit hati rasanya. Nggak bisa hilang dengan permasalahan, saya akan teringat semuanya kembali. Terus saya umur usia 20 tahun, saya baru akhirnya anak saya yang meminta untuk keluar. Itu seringkali di saat saya ketemu 16 tahun itu saya tanya, kamu nggak keluar, itu nggak bagus buat kamu. Karena saya kan sampai besar, sampai usia 20 lebih, saya kan di situ. Nggak ada masa depannya, saya bilang. Dia bilang nanti, karena dia takut juga kena imbasnya saya. Akhirnya di usia dia 20 tahun, dia bilang, "Mah, aku mau keluar, aku sudah capek." Akhirnya saya bawa kabur juga, dia kabur. Dia yang atur semuanya gini, ya saya samperin di Jakarta. Pada waktu itu sirkus main di Jakarta. Akhirnya saya bawa keluar. Alhamdulillah berjalannya waktu, dia hidup dengan saya. Akhirnya setelah sekian tahun dipisahkan itu ya Bu ya. Iya. Ya tentu kita prihatin dan juga empati dengan apa yang terjadi kepada saya sangat sakit hati sekali. Saya ingat penyiksaan di sana. Di waktu saya hamil, saya dipukulin pakai balok. Tunjukkan tangannya. Saya ingat itu. Membekas itu. Dilakukan dengan Fran Manangsang. Yang kasih makan saya tai gajah, istrinya Fran Manangsang. Saudara, tapi disclaimer dulu bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak Taman Safari Indonesia, tetapi memang sampai dengan saat ini masih belum ada respon ataupun juga kesediaan untuk bisa bergabung dalam dialog ini. Ibu Butet, artinya ketika di dalam itu pendidikan bahkan tidak diberikan secara formal, kemudian juga Ibu Butet sendiri ketika di sana juga tidak tahu asal-usul saya dari mana, umur saya berapa. Saya tidak tahu, sampai detik ini pun saya tidak tahu. Itu terjadi juga dengan anggota sirkus? Sama anak-anak yang lain juga seperti itu, kebanyakan seperti itu. Kalau toh juga mereka ketemu dengan orang tua mereka karena usaha sendiri, untuk mencari usaha sendiri. Seperti identitas kita juga, saya berusaha setelah keluar dari sirkus saya baru mencari sendiri. Identitas begitu juga untuk anak saya itu yang carikan saya. Karena untuk menyambung hidup di luar ya saya berjalannya waktu saya di luar saya baru sedikit pinter ya. Akhirnya saya mengerti. Oh, kehidupan di luar itu seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya saya belajar itu. Benar-benar terkurung di dalam hanya tahu latihan show. Ya, itu aja yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Dan itu berlangsung selama berapa tahun, Ibu? Saya tidak tahu umur saya berapa, jadi saya tidak tahu pun. Tidak tahu. Mungkin sekitar 20 lebih saya keluar dari sana. Jadi saya tidak tahu juga. Karena sampai detik ini kan saya tidak tahu. Oke. Ibu ketika berada di dalam, pernah tidak, ketika biasanya anak kecil bertanya, oh saya tuh siapa, orang tua saya di mana? Bertanya kepada pemilik OCI ataupun juga pelatih? Saya tidak berani, kalau saya belum pernah tanya. Karena kita punya kehidupan kan sudah terpuruk seperti itu.
Saya takut nanti ada pukulan apa gimana, saya nggak berani tanya. Oke. Kalau Ibu sendiri waktu itu di sirkus itu dilatih dengan siapa begitu? Apakah juga melakukan hal yang sama, penyiksaan dan lain sebagainya? Sama, karena kan dulu pemain sirkus, bos kita itu semua juga pemain oriental sirkus. Jadi dia sama-sama berkecimpung di situ bersama kita. Setelah berjalannya waktu ada taman safari baru itu. Yang satu 6 bulan ada di oriental sirkus, yang itu safari berbagi sama yang di Hotel Garden Cisarua. Jadi terus muter seperti itu setelah punya taman safari. Taman safari itu. Okay. Kalau sebelumnya kita semua tinggal jadi satu di tenda itu. Muter ke satu kota yang lain dan yang kota yang lain. Berarti memang tidak hanya di taman safari itu tetapi ke seluruh Tidak, Indonesia. pada awalnya di orientasi ke situ. Oke, baik. Nah, Saudara, founder Oriental Sirkus Indonesia, Tommy Sumampo, membantah adanya pemain sirkus yang dikurung dan tidak bisa bebas keluar arena. Tony juga menduga adanya aksi provokasi atas kasus ini. Dia bilang tidak segan untuk memproses secara hukum. Berikut pernyataan Tony Sumampo. Adanya meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Adakah motif terselubung di baliknya viralnya kembali kasus ini? Ya karena di belakang itu yang saya sebut ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini gitu loh. Kami sudah kebaca sih karena dia sudah minta sesuatu kan menjadi orang penengah lah gitu istilahnya kan gitu ya. Tapi tidak terhadap saya karena dia tahu saya pasti nggak happy sama dia kan, nggak pernah saya disakiti gitu. Dia tahu sekali dan orang itu luar biasa, memang luar biasa saya pikir. Ya. Rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nantinya kan gitu. Ya. Oke, saya ke Cak Soleh. Cak Soleh, ini sudah berlangsung sekian lama. Dugaannya ini terjadi pada tahun 1970. Tahun 97 sempat ada rekomendasi beberapa diduga memang ada pelanggaran HAM di situ. Kenapa sekarang baru di-up lagi Cak Soleh? Karena kebetulan saya ini pengacara di Surabaya, suka bantu-bantu orang mencari keadilan. Ternyata salah satu ini ngechat. Mereka menceritakan tentang kasus mereka, wah menurut saya menarik. Saya sampaikan ke teman-teman, Wamenham ini begonya adalah aktivis sama seperti saya. Saya coba kontak dia. Dan Wamenhan sangat proaktif, kita diminta untuk ke Jakarta. Ya sudah, kita berangkat ke Jakarta akhirnya menjadi viral sekarang. Tetapi begini loh Mbak. Taman Safari pertama mengatakan tidak ada hubungannya antara Oci dengan Taman Safari. Kasus ini tahun 97 ada investigasi dari Komnas HAM. Kekerasan terhadap salah satu pemain namanya Vivi itu bukan di Oci. Tapi terjadi di Taman Safari Bogor. Dia lari sampai disetumi yang tidak diakui itu vaginanya yang disetrum. Setelah sekujur tubuh sampai dia ngompol, baru itu dihentikan. Nah kekejaman ini sudah diakui oleh Komnas HAM. Makanya Senin besok kita dipanggil oleh Komisi 3, saya minta Komnas HAM dihadirkan. Kami juga minta Mabes Polri dihadirkan. Kenapa? Ini sudah pernah dilaporkan tahun 97 ke Mabes Polri. Tetapi tiba-tiba menurut Komnas HAM tahun 2003 sudah di SP3. Tidak cukup bukti. Kita mau tahu, ini korban ini banyak. Oke lah soal eksploitasi, soal kekerasan tidak diakui. Oke. Tetapi 60 balita, Butet dan kawan-kawan ini
Asal-usul dari mana? Apakah tindak pidana perdagangan orang? Apakah ini hasil penculikan bayi-bayi ini? Ini yang nggak pernah dijawab oleh Taman Safari. Tentu ini harus. Kenapa? Setiap warga negara punya hak untuk mengetahui asal-usulnya dia. Orang tuanya siapa? Butet dan kawan-kawan masih banyak yang tidak tahu asal-usulnya sampai detik ini. Kalau tadi diceritakan oleh Butet, anaknya tahu ibunya pemain sirkus. Kalau Butet, ada 5 generasi Mbak dalam kasus ini. Generasi pertama sampai generasi kelima. Dan pada saat 97 lebih, terjadi 2 pemain meninggal. Bukan yang cacat itu Ida. Tapi ada yang meninggal. Meninggal ini pun dimakamkan di mana? Maka perlu yang namanya Komisi 3 membentuk tim pencari fakta. Ayo kita gali lagi ini. Kekejaman ini bukan cerita film. Kekejaman ini adalah kisah nyata di Indonesia. Dilakukan bukan oleh aparat negara. Selama ini yang namanya pelanggaran HAM itu selalu oleh instrumen negara. Ini bukan. Ini swasta. Kalau swasta saja negara tidak berdaya, negara abai, mau minta tolong ke siapa? Tapi saya yakin ini ada pemerintahan baru. Komisi 3, banyak teman-teman begonya aktivis. Wamenham, begonya aktivis. Kami percaya ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap asal-usul para korban. Soal menjadi pemain sirkus puluhan tahun tidak pernah mendapatkan gaji. Mereka diciptakan menjadi robot, latihan show, dan tidur. Ada kesalahan, selalu mendapatkan penyiksaan. Yang ketiga Mbak, yang penting, harus ada pengadilan kepada 3 pelaku itu. Jansen Manangsang, Fran Manangsang, dan Tony Sumampo. Negara sekali lagi harus hadir supaya menyelesaikan kasus-kasus ini. Cak, tapi udah ketemu belum sama pihak Taman Safari Indonesia? Sudah bertemu ataupun juga ya meminta lah begitu apa saja yang menurut menjadi Vivi, tuntutan? salah satu korban yang laporan ke Komnas HAM bahwa Taman Safari punya iktikat baik untuk menyelesaikan. Tapi janji tinggal janji. Sampai hari ini jangankan ngomong miliaran. 1 rupiah pun tidak ada. Yang paling tragis ada pemain namanya Ida. Pada saat ketemu Wamenham dia pakai kursi roda. Dia jatuh pada show dari ketinggian 15 meter. Mengalami cacat permanen. Sebelum mengalami cacat dicari oleh keluarganya. Selalu disembunyikan. Tidak bisa. Tidak boleh ketemu. Pada saat dia cacat tidak berguna di dunia sirkus. Dikembalikan ke orang tuanya. Artinya apa? Sebenarnya sejatinya Taman Safari masih tahu, masih punya data asal-usul keluarga korban ini. Tapi memang disembunyikan begitu ya Cak ya? Disembunyikan. Oke, artinya memang ada tuntutan atau juga tadi karena dikatakan harus diselesaikan sebetulnya di awal kekeluargaan begitu ya Cak ya? Dengan tadi yang sekian miliar itu tetapi memang tidak dilaksanakan. Sekian miliar kita tidak tahu. Oke. Tetapi menurut Vivi, di depan Komnas HAM diminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tidak hanya soal penyelesaian kekeluargaan, asal-usul itu yang jauh lebih penting. Juga tidak pernah dibuka sampai sekarang. Dipanggili 60 ini korban-korban. Nggak ada. Sampai detik ini yang namanya Butet tidak tahu asal-usulnya siapa, orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Oke, saya ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, ini kan kemarin juga sudah ada dialog dengan Wamenham begitu ya. Lalu apa tindak lanjutnya Pak setelah kemarin ada berdiskusi kemudian mendengarkan dari pihak korban, dari Kemenham seperti apa? Apakah akan memanggil pihak Taman Safari atau seperti apa? Atau menempuh jalur hukumkah dari hal ini? Ya, tentu kami terima kasih atas informasinya yang disampaikan oleh Cak Soleh dan juga beberapa teman yang menjadi korban dari peristiwa ini. Tetapi memang sampai saat sekarang kami berusaha untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dari berbagai macam sisi, termasuk pihak-pihak yang disebut apakah Taman Safari atau OCI. Tentu kami harus mendapatkan informasi yang berimbang dari mereka, baru nanti kami akan menentukan sikap berikutnya. Itu terkait dengan laporannya. Kemudian yang lain kami juga sedang berkomunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PPA, kami sedang komunikasi. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak Taman Safari juga sudah mengajukan surat ke Kementerian ke Wamen PPA tepatnya,
minta audiensi, tapi Bu Wamen dari PPA sedang komunikasi juga dengan Pak Wamenham untuk menyamakan frekuensi tentang persoalan ini dan juga komunikasi dengan pihak-pihak lain dari pemerintah yang nanti akan terkait dengan persoalan ini, baik tadi Kemen PPA maupun lembaga-lembaga hak asasi manusia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain sebagainya. Jadi memang sampai tahap ini kami masih dalam tahap untuk mengumpulkan informasi. Tetapi apapun ya, fakta-fakta yang sudah disampaikan memang ini menjadi keprihatinan kita bersama. Terlepas dari kenapa baru sekarang, tidak dari dulu-dulu, memang kadang-kadang membutuhkan waktu orang untuk berani speak up, menyampaikan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi prinsip kami adalah peristiwa-peristiwa seperti ini, kalau memang ada pelanggaran hukumnya, ada aspek pelanggaran hukumnya, itu nanti akan menjadi ranah APH, akan menjadi ranah aparat penegak hukumnya. Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia tentu yang paling penting adalah memastikan peristiwa seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Jadi harus ada kepastian itu. Jadi baik Taman Safari maupun OCI juga harus melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan evaluasi terhadap peristiwa seperti ini. Makanya juga perlu dilihat apakah peristiwa yang terjadi di masa lampau itu masih terus berlangsung hingga hari ini enggak. Misalnya praktek-praktek mengambil anak dipelihara, apakah melalui mekanisme anak angkat atau melalui mekanisme-mekanisme lain, itu praktek yang sudah berhenti atau masih berlangsung hingga hari ini. Itu kan perlu dilihat. Apakah ada evaluasi dari OCI, apakah ada evaluasi dari Taman Safari atau enggak. Ya meskipun kami sudah memberikan informasi yang seolah-olah memilah Taman Safari itu satu entitas, kemudian OCI itu entitas yang lain. Nah itu informasi-informasi seperti itu tetap tentu akan kami pelajari lebih jauh. Tapi yang ingin kami pastikan adalah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dengan persoalan ini. Termasuk melakukan remedi kalau misalnya ada hal-hal yang harus dipulihkan. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Cak Soleh saya kira penting banget tentang kalau misalnya orang jangan bicara ganti rugi dulu lah. Misalnya tapi bicara mengenai asal usul misalnya ya. Orang itu punya hak untuk mengetahui asal usulnya. Jadi kalau sampai ada orang yang memutus mata rantai asal usul kemudian orang tidak ngerti anaknya siapa, orang tuanya siapa dan lain sebagainya, saya kira itu praktek-praktek yang sudah tidak bisa kita benarkan gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang harus dipulihkan ya dalam waktu yang secepatnya dan tentu kami akan Kementerian HAM akan bekerja sama dengan berbagai macam pihak yang terkait untuk melakukan remedi aspek-aspek mana yang paling mungkin untuk dilakukan remedi dalam waktu yang cepat dan mana yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, Tetapi berarti yang pasti korban tidak boleh dibiarkan. ya. Jadi korban memang harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan proteksi, harus mendapatkan penghormatan hak-haknya sebagai manusia. Itu prinsipnya. Oke, berarti Gitu, Mbak. sampai dengan saat ini masih akan berbicara juga dengan pihak-pihak terkait ya Pak untuk bisa nanti apa langkah yang akan dilanjutkan kemudian. Saya ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, dengan mendengar tadi bagaimana kisah yang diutarakan oleh Ibu Butet, kemudian juga bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Cak Soleh, Komisi 3 seperti apa menanggapinya? Kemudian juga apa yang nantinya akan dilakukan? Memanggilkah kedua pihak ini dari pihak mantan pemain sirkus maupun juga dari pihak OCI ataupun juga dari Taman Safari? Terima kasih Mbak. Menurut saya yang pertama itu ini kasus mantan pemain OCI ini kasus pelanggaran HAM ya dan juga eksploitasi terhadap anak-anak. Perbudakan ini asal usul perbudakan jelas kita harus tuntut paling tidak ini minimal tuntutannya itu 5 tahun penjara. Itu yang pertama. Kedua, kasus ini harus segera secepatnya diselesaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM tidak boleh bermain-main soal hal ini atau mengulur-ulur waktu. Memang kasus ini kalau kita lihat itu ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia, antara OCI dengan Taman Safari Indonesia. Saya sangat ironis mendengar tadi yang namanya siapa itu Tommy Pak ya, Pak Tommy ya. Tony Sumampau. Tony, Pak. Tony Sumanto, itu Pak Tony Sumanto mengatakan bahwa tidak ada kaitannya. Harus diingat bahwa Tony Sumanto adalah kalau tidak salah
dia adalah salah satu komisaris di Taman Safari Indonesia. Itu info yang saya dapat. Apalagi kasus ini sudah terjadi sejak 1997 dan semenjak reformasi pada waktu itu di era kepemimpinan almarhum Al-Makfurlah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, almarhum sangat jelas dalam artian menyelesaikan kasus-kasus HAM yang kecil walaupun yang besar. Apalagi kasus ini melibatkan masyarakat kecil yang butuh perhatian pemerintah. Saya setuju dengan Cak Soleh bahwa bagaimana kalau rakyat mengadu ke pemerintah tidak ditangani, ini DPR insya Allah pasti saya yakin DPR akan menangani ini dan akan membantu dan insya Allah bisa menyelesaikan kasus Oci. Sudah dijadwalkan belum Pak Hasbi untuk pemanggilan atau misalnya dilakukan RDP begitu antara dari pihak Oci, Taman Safari maupun juga dari pihak ini mantan pemain sirkus? Di Komisi 3 yang kemarin kita baru setelah selesai kemarin baru pembukaan masa sidang, belum ya, setahu saya belum, untuk hari Senin ini belum, mungkin minggu depan atau sebelum akhir pekan, kelihatan seperti itu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Cak Soleh, Ibu Butet, kemudian juga Pak Rumadi dan Pak Hasbi. Kita harus jeda sejenak, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda saudara dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Cak Soleh dan juga Ibu Butet. Kemudian juga ada staf ahli bidang penguatan reformasi, birokrasi dan legislasi Pak Rumadi Ahmad dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Pak Hasbiolo Ilyas. Saya ke Cak Soleh. Cak Soleh tadi dikatakan memang sebetulnya sudah ada atau udah upaya nih dari Kementerian HAM, kemudian juga tentunya dari Komisi 3. Tetapi sebetulnya kalau dari pihak Cak Soleh kemudian juga dari ex pemain sirkus, apa sebetulnya yang menjadi tuntutan utama gitu terkait ada dengan 4 ya. tuntutan kita. 1, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini. Ini tidak bisa tidak. Yang kedua, bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bangkar, rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal disitulah tempat penyiksaan. Ini berdasarkan pengakuan. Yang selanjutnya harus diajak ngomong mantan para pemain sirkus yang masih ada di sana. Baik Taman Safari Bogor, apa yang di Prigen atau yang di Bali. Tanya satu persatu, masih mau kerja di situ, apakah sudah layak gajinya, atau masih mendapatkan kekerasan, atau mau keluar biar dibantu oleh negara. Yang ketiga, harus dibentuk pengadilan HAM. Tahun 97 belum ada undang-undang HAM, belum ada undang-undang pengadilan HAM. Sekarang sudah ada. Menurut undang-undang HAM tidak mengenal jangka waktu surut. Artinya apa? Ketika kasus ini dibuka dan betul-betul ada fakta eksploitasi terhadap anak-anak itu, maka pengadilan HAM ini harus dibentuk supaya menjadi pelajaran ke depan buat bangsa ini. Bahwa tidak boleh melakukan kekejaman, eksploitasi dalam bentuk apapun. Selama ini sekali lagi Mbak, kalau ada pelanggaran HAM itu selalu dilakukan oleh instrumen negara. Ini bukan, ini swasta, maka negara tidak susah. Yang keempat, baru bicara ganti rugi. Tapi 3 ini harus dilalui dulu. Kenapa teman-teman harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa. Tidak pernah digaji. Kalau dihitung 1 hari gaji sekian, kali 1 bulan, kali sekian tahun. Wajar kalau mereka itu menuntut ganti rugi. Juga terhadap kekerasan. Sampai membekas di tangannya, dipukul sama balok. Belum ida sampai badannya cacat. Menurut saya wajar sekali kalau mereka itu menuntut ganti rugi. Semakin Taman Safari melawan, menurut saya ada baiknya kita sebagai bangsa ini melakukan boikot kepada Taman Safari. Ini ada kaitan antara Oci dan Taman Safari. Taman Safari itu sebelum ada Taman Safari itu cikal bakalnya dari Oci. Sirkus keliling.
Tadi Tony Sumampau, Fran, sama Jansen, semua ini 3 bersaudara ini adalah pemilik OCI juga sekaligus pemilik Taman Safari. Jadi tidak bisa dia mengelak gitu. Oke, Cak, berarti di sini dikatakan bahwa kalau dari pihak ex pemain sirkus bahwa ada hubungan antara Taman Safari dengan OCI. Nah, dari pihak OCI ini menduga ada motif lain, Cak, dengan adanya kasus ini akhirnya ramai dan lain sebagainya. Bagi saya wajar kalau dia mempertanyakan, oh enggak mungkin punya uang sampai kejar, silakan. Kalau saya katakan saya membiayai, kenapa? Jangan bicara soal motif dulu, bicara fakta dulu. Kalau enggak mengakui eksploitasi, asal usul 60 korban ini siapa orang tuanya? Enggak dijawab, artinya itu mengakui. Dia mengatakan mereka miskin, enggak mungkin begini. Ya memang karena keluar. Lari dari Taman Safari, lari dari OCI itu hanya dengan modal baju di badan. Nggak punya, kalau kita punya waris dari orang tua. Jangankan waris, sepupu saja dia nggak tahu. Paman aja dia nggak tahu. Wajar kalau sampai sekarang mereka rata-rata masih miskin. Karena memang tidak punya apa-apa, tidak punya pendidikan. Mereka tidak mengerti polisi itu penegak hukum. Yang taunya itu hanya sirkus, sirkus, dan sirkus. Nonton TV tidak boleh. Yang paling tragis, ingin beli permen saja tidak pernah mampu. Karena tidak pernah kemana-mana. Jadi kalau mereka waktu masih kecil, hari Minggu waktu istirahat, mengambil sisa-sisa penonton. Itulah ladang surganya dia. Nggak pernah makan coklat, ya tidak, hidupnya tidak layak sebagai anak-anak. Andai kata kita sebagai orang tua tahu punya anak di pesantren misalnya, di asrama sekolah, tiba-tiba mendapatkan, pasti kita emosi. Sementara dalam kasus ini, puluhan tahun sejak bayi dia itu. Siapapun pasti emosi melihat. Oke, Cak, berarti kan gini, kalau misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Taman Safari bilang tidak ada hubungan dengan OCI. OCI juga, ya bisa dikatakan ini saling lempar begitu. Nah, yang paling bertanggung jawab di sini? 3 orang. Dan kalau dia tetap tidak mengakui, Vivi itu dihajar, disiksa, disetrum. Vaginanya itu di Taman Safari. Oke, ya. Artinya memang dari pihak ex pemain sirkus juga meminta bahwa tadi ada 4 itu tadi ya, Cak, ya? Iya, 4 tuntutan itu. Asal usul yang paling utama. Buka itu asal usulnya. Kasihan mereka itu. Terus saya menyampaikan tadi Pak Hasbi, masih belum tahu jadwal Pak Hasbi, saya infokan kita Senin jam 2 siang akan diterima oleh Komisi 3. Saya berharap Pak Hasbi juga hadir untuk ikut mendorong mengawal kasus ini. Jangan sampai seperti tahun 97, Komnas HAM tidak boleh mandul. Komnas HAM tidak boleh tumpul. Mabes Polri harus dipanggil, Pak. Kenapa kasus ini di SP3? Jadi begini Pak Hasbi, di mata para korban, Taman Safari ini adalah kekuatan besar. Swasta seperti negara, tidak mungkin bisa dihukum, tidak mungkin kasus ini bisa kebuka seperti sekarang. Maka momentum presiden baru, pemerintahan baru, ayo tunjukkan bahwa kita bisa menghadirkan pengadilan HAM untuk menghukum para pelaku kejahatan ini. Oke, Pak Hasbi gimana Pak? Ini nanti hari Senin rencananya ya, Cak, ya? Untuk jam 2 siang. Jam 2 siang akan ada dialog dengan mantan pemain sirkus. Apa yang disiapkan oleh Komisi 3? Apa dorongan apa ini untuk bisa segera menyelesaikan? Kalau tadi harapannya adalah segera bisa bentuk TPF, kemudian juga membuka asal-usul dan segala macam. Oh iya, kita mendengar hal ini bukan hanya geram dan emosi ya Pak. Sangat marah. Ini seakan-akan berkuasa di dalam negara ini Taman Safari. Seperti ini, OCI. Nah ini yang mesti insya Allah kita akan dorong dan supaya diselesaikan secepatnya. Saya tidak setuju apa yang dikatakan oleh Tony tadi. Jangan selalu berbicara soal uang, soal ini, soal itu. Bagaimana keadilan ini bisa diterapkan untuk masyarakat yang, mohon maaf, masyarakat yang kecil ini. Ini mesti insya Allah Komisi 3, dan ada beberapa kasus memang di Komisi 3, alhamdulillah selesai. Dan saya yakin nanti insya Allah bisa diselesaikan di Komisi 3. Dan saya minta kepada kepolisian, jangan bermain-main soal ini. Ini kan kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Cak Soleh tadi, sebelumnya misalnya tidak selesai, polisi mengeluarkan SP3. Mungkin tidak viral. Ini yang agak ironis bagi saya. Kalau tidak viral, tidak selesai. Kalau viral, baru selesai.
Kan seperti itu. Nah, saya berharap insya Allah ke depan di tangan Komisi 3 kita akan panggil di Komisi 3 ini siapa yang terkait di dalam kasus ini. Oke, akan Siapapun dipanggil. yang terkait di kasus ini. Oke, akan dipanggil, ada dorongan juga dari Komisi 3. Kemudian juga sekarang saya ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, artinya sekarang begini Pak, ini kan sudah ada keterangan dari Cak Soleh, ada juga dari Bu Butet. Kalau nanti memang terbukti, apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Kemudian apa yang nantinya akan didorong oleh Kementerian HAM, terutama untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat terutama? Ya, kalau yang secara cepat, Mbak, yang untuk memastikan tadi, yang tidak perlu terlalu rumit untuk penyelesaian, tadi tuntutan yang pertama tadi itu sebenarnya tidak terlalu rumit soal asal-usulnya. Jadi pemberian keterangan tentang asal-usul dari para korban ini menurut saya itu sesuatu yang kalau mau ya, kalau ada etikat baik itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Karena yang paling tahu asal-usulnya itu kalau tadi Bu Butet kan menyampaikan waktu diambil itu masih kecil, dia nggak ngerti orang tuanya siapa. Itu yang bertanggung jawab kan yang ngambil gitu. Nah, yang ngambil ini yang harus bertanggung jawab untuk memberikan keterangan, memberikan informasi tentang asal-usulnya gitu. Jadi tuntutan-tuntutan yang mudah dan bisa cepat untuk dilakukan, menurut saya tidak terlalu bertele-tele gitu. Nah, yang lain-lain soal misalnya apakah ada pelanggaran hak asasi manusia gitu, itu kewenangan Komnas HAM nanti yang akan memberikan penilaian apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak gitu. Nah, kami di Kementerian HAM tentu kami akan bekerja sesuai dengan koridor yang kami miliki untuk memastikan para korban ini diberikan hak-haknya, ada proses remedi di situ seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk mendapatkan pendampingan psikologis supaya trauma-trauma yang didapatkan itu bisa ada pendampingan secara psikologis, termasuk mungkin juga perlu komunikasi dengan LPSK, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan teman-teman yang sudah memberikan keterangan, dan ini sebenarnya adalah proses untuk membantu pemerintah, membantu Komnas HAM, membantu kementerian-kementerian yang lain untuk mengungkapkan fakta-fakta ini. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dan memastikan hal seperti ini tidak berulang kembali. Ya. Itu yang paling penting. Makanya menurut saya semua pihak, terutama pihak-pihak yang tadi disebutkan, apakah Taman Safari, apakah OJI, menurut saya memang juga harus kooperatif memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oke, baik. Tentu kita tunggu ya Pak ya bagaimana proses di Kementerian HAM. Saya ke Ibu Butet. Ibu Butet, apa harapannya untuk penyelesaian dalam kasus ini terutama Ibu? Saya minta mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan saya minta keadilan. Saya minta asal usulnya dari mana. Kalau toh juga udah mati, kan saya tahu kuburnya di mana. Masa saya nggak ada sisa keluarga yang lain apa? Di mana itu semua? Itu. Pokoknya harus bertanggung jawab mereka. Oke, harus bertanggung jawab. Cak Soleh? Saya berharap Senin ini akan menjadi pintu atau lampu hijau bagi terbukanya kasus ini. Dan Taman Safari semakin tidak kooperatif, ayo kita boikot Taman Safari. Ingat, besarnya Taman Safari itu hasil dari kekejaman terhadap para pemain sirkus ini. Oke, ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama dan juga diharapkan nanti bagaimana proses di Kementerian HAM, bahkan juga di Komisi 3. Kita tunggu ya Cak Soleh dan juga Ibu Butet, nanti hari Senin ada beberapa yang akan disampaikan, terutama bagaimana tuntutan soal membuka asal-usul itu, terutama supaya kita tahu background ataupun juga identitas maupun juga keluarga ini tentu yang akan diharapkan, dan juga ada sifat yang kooperatif terutama dari pihak-pihak yang diduga terlibat maupun juga dari sejumlah stakeholder untuk bisa segera menyelesaikan perkara ini, saudara. Terima kasih Cak Soleh dan juga Ibu Butet sudah hadir di studio Kompas TV. Tentu kami menyampaikan rasa empati yang sangat dalam untuk Ibu dan juga seluruh bekas pemain sirkus yang lainnya. Kemudian juga terima kasih staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi dan legislasi Pak Rumadi Ahmad, dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Pak Hasbiolo Ilyas sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak semua. Terima kasih. Terima kasih.